Satu-satunya keberuntungan Qin Yichen sekarang adalah Duan Mu Dengfeng dan yang lainnya memiliki keberuntungan. Mereka bertemu dengan tim tanpa bintang Sekte Abadi Wen Wu Bui, dan tidak banyak kehilangan sekte yang sama. Dan, melihatnya seperti ini, Roger tidak tergesa-gesa dan menembak ke arah Duan Mu Dengfeng dan yang lainnya. Namun, Qin Yichen sangat jelas bahwa situasi Duan Mu Dengfeng masih sangat berbahaya. Bahkan melalui tirai cahaya, dia bisa melihat mata menghina dari Sekte Abadi Utama. Bahkan jika Sekte Abadi Yuan Surgawi berdiri di antara Tian Luo dan Sekte Abadi Bintang 2, menurut pendapat mereka, akan sulit untuk bertahan hidup. Bahkan jika Liu Yuyan dan Wen Wuregan bergabung, mereka tidak bisa melawan Loger. Pada titik ini, pada upacara agung Sekte Abadi, Qin Yichen tahu bahwa meskipun Tian Luo dan Xing Dou berada di urutan kedua, sulit untuk mengguncang Sekte Abadi Shen Xiao bahkan jika mereka bergabung. Belum lagi, masih banyak rumput dinding. Sejauh ini, mereka masih terlalu banyak jatuh ke Sekte Abadi Shen Xiao. Pada saat ini, dia melihat Luo Jie menyeringai dan berkata, "Aku tidak peduli dengan pencuri yang menyembunyikan kepalanya terlebih dahulu. Lihat di sana." Segera setelah kata ini keluar, semua orang melihat ke bawah dan menemukan bahwa ada banyak sekali binatang buas dan monster yang berkeliaran di atas dataran bukit. Tentu saja, monster di mata semua orang telah membuat mata Qin Yichen terpaku, yang sebenarnya adalah iblis yang dia benci. Ini, apakah mereka sisa jiwa dari iblis-iblis itu? Melihatnya, apakah itu binatang buas atau sisa jiwa iblis? Jumlahnya cukup banyak. Setidaknya bahkan jika ada 1000 orang yang menghadapi 10 sekte abadi besar, itu sama sekali bukan 1 dan A setengah kemenangan. Apa yang benar-benar membuat mata Qin Yichen bergetar adalah cahaya yang berdiri di atas gunung setelah banyak jiwa sisa. Cahaya itu seperti bunga berwarna darah, sangat glamor. Pada saat ini, hanya kelopaknya yang tertutup rapat, memperlihatkan sedikit darinya. Tapi meski begitu, darahnya sangat bersinar sehingga membuat sekte abadi menghitung 1000 orang. Hanya dengan melihatnya, sulit untuk mengalihkan pandangan, dan napas Anda sepertinya berhenti. Bahkan Qin Yichen adalah sosok yang gemetar, karena dari tirai tipis, dia merasa bahwa meskipun dia berbeda dari prajurit senior, dia sama besarnya dengan roh dewa spiritual. Dan inilah perasaannya melalui tirai cahaya. Belum lagi Loger dan yang lainnya berdiri di atas bukit. Saat ini lampu pompa sangat panas. Berdiri di sini, hanya merasakan nafas bunga berwarna darah membuat mereka merasa lebih jelas tentang aturan Dao abadi. Meskipun di depan bunga berwarna darah, mereka membuatnya sangat luar biasa dan bahkan takut. Tetapi keserakahan di hati mereka menang. Bahkan, Loger menebak dengan samar melalui persepsi. Di antara bunga merah, sepertinya ada surga dan bumi di atas Master Sekte. Benda ini, apakah itu harta karun tertinggi di atas Dewa Emas? Reruntuhan Cunyang. Tempat ini benar-benar reruntuhan Cunyang. Reruntuhan Cunyang, satu-satunya kriteria yang diukur oleh Sekte Abadi Utama, adalah kesempatan untuk membangun keabadian emas. Dan bunga berwarna darah di puncak gunung itu memiliki aturan tertinggi keabadian emas. Pada saat ini, detak jantung setiap orang dipercepat, gemetar. Liu Yuyan dan Wen Wuregong mengangkat kepala pikiran tunggal mereka hampir secara instan. Jika Anda mendapatkan bunga merah ini, mungkin penguasa 10 sekte abadi besar tidak lagi menjadi sekte abadi Shen Xiao. Tidak hanya mereka, bahkan para pemimpin sekte abadi, seperti Yue Wuhua, juga panas dalam cahaya pompa. Jika mereka dapat mengirim bunga berwarna darah ini ke Master Sekte hidup-hidup, maka mereka harus menjadi sekte abadi Shen En di masa depan. Ide Roger dan yang lainnya sangat sederhana. Jika hal ini berhasil, maka ke depan diperkirakan tidak perlu lagi terjadi perselisihan terbuka dan perjuangan terselubung. Siapapun yang menolak untuk menerimanya akan menyelesaikan sekte secara langsung. Meski begitu, pengaruh dan lingkup pengaruh sekte abadi Shen Xiao akan bergema melalui domain bintang lainnya. Harta karun tertinggi ada di depan semua orang, dan semua orang sangat bersemangat. Tentu saja, satu-satunya pengecualian adalah Duan Mu Dengfeng. Meskipun mereka sangat iri dengan bunga merah tua ini, mereka sangat jelas bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk merebut sama sekali. Bahkan dalam situasi mereka saat ini, bahkan jika mereka secara aktif menyerah, setelah kompetisi selesai, Sekte Abadi Shen Xiao tidak akan membiarkan mereka pergi. Pada saat ini, di antara kerumunan Sekte Abadi di Shen Xiao, polos dan biasa-biasa saja, seolah-olah itu hanya murid elit yang masih muda, cahaya pompa bahkan lebih cemerlang daripada identitasnya. Jika Tuan mendapatkan benda ini, maka 9 sekte lainnya akan menghormati Dewaku Xiao Xuan dan mengaku sebagai tuanku. Bunga berwarna darah mekar sedikit dengan kecepatan yang sangat lambat. Setelah setiap saat, bagian langit dan bumi ini tampaknya diselimuti lebih dalam oleh kekuasaan tertingginya. Kekaguman hati setiap orang, dan pancaran di mata, semakin intens. Sekte abadi melihat bunga merah, tetapi merasa seolah-olah itu bisa mendominasi langit dan bumi dan menghancurkan Dao abadi. Namun, meskipun sekte abadi utama sangat bersemangat, mereka tidak kehilangan akal, atau jiwa sisa di depan mereka, dan pesaing dari sekitar mereka,
membuat mereka tetap rasional. Tampaknya untuk mendapatkan harta karun tertinggi ini, penghalang di depanmu harus dibersihkan. Setelah Roger bergumam, Li Ge melihat sekeliling. Pada saat ini, bahkan dengan karakternya yang sombong, dia dapat dilihat dari mata sekte abadi utama. Di hadapan bunga merah ini, tidak ada yang akan dengan mudah menembak mereka. Roger juga menemukan ini, dan transmisi suara mengingatkan, kamu tidak boleh melawan 9 sekte besar abadi sampai kamu mendapatkan benda ini. Meskipun dengan kekuatan sekte abadi, dia bisa melawan Tian Luo dan bintang-bintang, dan bahkan mengambil Duan Mudong Feng hanya masalah kenyamanan. Tetapi Roger tidak ingin menjadi musuh 9 sekte abadi besar. Logger juga tahu bahwa tidak mungkin memenangkan Liu Yuyan dan penyesalan Wen Wu, dan dia hanya perlu memenangkan sekte abadi lainnya. Roger melirik ke bulan yang suram, dan Immortal Sect tentu saja, selama dia bisa membalaskan dendamnya dan membunuh pencuri itu, yang terakhir harus menunggangi kudanya di belakang, dan tidak akan berani untuk tidak patuh. Adapun sekte abadi lainnya, di hadapan banyak jiwa sisa, tidak ada yang mau membuka jalan bagi orang lain. Terutama semua orang jelas dapat merasakan bahwa nafas yang dipancarkan oleh jiwa sisa itu sangat ganas, dan jelas bukan generasi yang baik. Pada saat ini, ketika saya melihat jiwa sisa yang lebih dekat, saya melihat sekte abadi dan segera berteriak dan bergegas. Ketika Li Ge melihat ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin, dan tidak baik memprovokasi siapapun, tetapi bahkan ketika dia muncul, dia memprovokasi saya sekte abadi. Beri aku bunuh. Seolah mencoba melampiaskan perutnya, Li Ge tidak yakin saat ini, tetapi Liu Yuyan tidak dapat dipukuli, dan dia juga menderita kerugian di tangan pencuri itu. Apakah dia sangat ingin berurusan dengan sisa jiwa ini? Beberapa saat kemudian, faktanya memang seperti yang dikatakan Li Ge. Dengan kerjasama dari beberapa sekte yang sama, sisa jiwa itu dengan cepat dibunuh dan menghilang menjadi awan asap. Roger berdiri di tempat, lampu pompa berkedip, dan melalui Li Ge, dia juga secara kasar melihat kekuatan jiwa sisa. Tetapi yang benar-benar peduli padanya adalah bahwa awan asap dari jiwa sisa itu dipenggal ke Li Ge Drift.